Hai, halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali bersama saya, Singawari Filosof Konyol, dalam channel Institut Super Logika. Oke, semoga hari ini kalian semua dalam kondisi yang sehat selalu, banyak rezeki, dan bahagia selamanya. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang benarkah alam gaib dan alam bawah sadar itu ada, ya. Oke, ini sebenarnya cukup menarik ya, karena ini jadi kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena pembuktiannya masih masih belum bisa dibuktikan secara empiris, secara sains. Sulit sekali membuktikannya ya. Walaupun sekarang dengan banyak CCTV, banyaknya kamera di mana-mana, hal-hal yang aneh-aneh itu banyak terekam kamera ya. Tetapi tetap ada orang yang pro dan kontra terhadap gambar itu karena dianggapnya editan gitu ya. Oke, kita sekarang bongkar aja ya dengan cara berpikir di Institut Super Logika. Oke. Oke, yang pertama, benarkah alam gaib itu ada? Ya, begini, landasan berpikir saya adalah ilmu agama ya, ilmu agama. Kalau untuk masalah alam gaib, ya. Dalam pembelajaran agama apapun yang saya baca ya, itu rata-rata membahas tentang alam gaib ini ya, alam gaib ini. Bahkan Tuhan kita pun disebut sebagai Sang Maha Gaib. Yang Maha Gaib. Artinya apa? Beliau yang paling gaib di antara semuanya. Artinya kalau dia Maha Gaib berarti ada gaib-gaib lain yang kecil-kecil ya, yang tidak sebesar Tuhan gitu dong ya logikanya ya. Jadi kalau menurut saya alam gaib itu ada ya. Karena dasar berpikir saya adalah ilmu agama ya. Lalu di beberapa kitab suci juga disebutkan bahwa ada makhluk-makhluk tak kasat mata ya, yang sempat diciptakan oleh Tuhan ya. Misalnya ada setan. Itu setan, katanya setan itu menyerupai manusia ya. Cuman beda bahan aja gitu. Kalau manusia bahannya katanya tanah, kalau setan bahannya api gitu ya. Ya saya nggak tahu itu. Kalau itu saya nggak bisa logikakan bagaimana cara manusia dari tanah dengan manusia dengan bahan api ya. Karena menurut saya manusia itu bahannya cair ya. Jadi cairan yang menjijikkan itu gitu. Sorry ya. Kalau saya lebih ke sana, manusia bahannya cair, itu bisa dibuktikan secara sains ya, bahwa 70% apa 60% gitu ya tubuh manusia terdiri dari cairan ya. Jadi kalau menurut saya manusia itu ya bahannya air ya, begitu. Nah itu ini saya. Oke, kembali ke apakah alam gaib itu ada. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, alam gaib itu ada. Alam gaib itu ada karena ketika saya masih kecil, saya mengalami sesuatu hal yang mungkin sedikit ajaib ya. Ajaib, menurut saya itu ajaib. Jadi ceritanya begini, saya waktu itu sedang bermain ya dengan kakak-kakak, dengan sepupu. Ya, kemudian itu kurang lebih sekitar jam 6 sore lah ya, jam 6 sore. Kita main petak umpet. Nah, kemudian saya sembunyi di satu tempat, itu ada di bawah mesin ya, di bawah mesin jahit. Ya, itu sebenarnya kelihatan, itu kelihatan sekali. Cuman saya masuk ke kamar, ke ruangan tempat ibu saya menjahit, saya eh, bersembunyi di sana. Anehnya setelah sekian menit, ketika saya menengok ke kiri, itu pemandangan yang saya lihat itu berbeda. Ya, di situ saya melihat sungai, ada sungai kecil, ada anak-anak kecil, ya sedang bermain, ada yang main bola dari buah kelapa, ada yang main lompat-lompat dan lain sebagainya. Dan mereka manggil-manggil saya begini untuk bermain. Ya, tapi ketika saya menengok ke kanan, itu saya lihat orang-orang manggil-manggil saya, teriak-teriakin nama saya, ya. Tapi saya sama sekali tidak ada keinginan untuk, woi saya di sini, woi sini nih, nggak ada sama sekali ya. Jadi saya lebih tertarik ke tempat itu. Ya. Alhasil ketika ada paman saya lewat di depan saya, pada kaki saya tuh langsung keluar begitu, dia lewati, nggak dilihat sama sekali ya. Nah setelah itu
kurang lebih jam 3 pagi, ya mereka masih nyari saya itu. Nah, saat itu saya mulai merasa agak lapar. Akhirnya saya keluar dari situ tempat itu dan mereka kaget, loh itu dia tuh di sana. Ya akhirnya saya keluar dari tempat itu dan lapar luar biasa. Ya, saat itu saya menangis, digendong, ya rame-rame, "Ya, udah ketemu, dan lain sebagainya. Nah, itu pengalaman gaib yang saya pernah rasakan ketika masih kecil ya. Dan itu real, saya tidak sedang tidur, saya tidak sedang sakit, saya tidak sedang terganggu secara mental, ini benar-benar lagi sedang bermain, gitu, sedang bermain. Ya. Dan kejadian itu berkali-kali terjadi. Itu menunjukkan bahwa kalau menurut saya bisa menembus dunia paralel itu ya. Jadi saya bisa melihat dan bermain dengan mereka di sana, ya, eh, dalam waktu yang sangat singkat, tetapi ketika saya tersadar itu sudah jam 3 pagi katanya. Saya makan banyak sekali waktu itu. Oke, itu salah satu cerita saya. Jadi percaya nggak percaya, kalau masalah dunia gaib memang banyak orang yang belum bisa membuktikan, tetapi karena gini, kalau konteks yang mengalami, ya sulit ya karena nggak semua orang bisa mengalami itu. Gitu. Tapi kalau konteksnya adalah eh, kita mendengar dari pengalaman orang yang bisa dipercaya, itu sangat 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 benar. Ada apa namanya, alam gaib itu ada, ya, atau dunia gaib atau dunia lain itu ada. Ya. Nah, alam bawah sadar ya. Kalau alam gaib itu saya yakin ada. Nah, alam bawah sadar ini apa ya? Sama nggak dengan alam gaib? Nah, seperti itu. Karena ini sering-sering, kalau saya bilang orang-orang sering salah memahami ya, sering memahami alam bawah sadar. Ya, kalau menurut saya alam bawah sadar itu eh, kalau dibilang ada, kalau dibilang enggak. Ya. Karena prosesnya begini. Alam bawah sadar itu terbentuk dari pikiran bawah sadar. Nah, lo, ya jadi kalau kalau yang sudah belajar tentang ilmu pikiran itu ada otak kanan, otak kiri ya, conscious mind, unconscious mind. Ya, jadi semua itu terkait ya antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ya, kemudian ada alam bawah sadar seperti itu. Tetapi secara sains, sains apa sains sih? So ngomongnya ketinggian, sains apa sains sih? Ya pokoknya begitulah, berdasarkan pengetahuan itu alam bawah sadar nggak ada. Ya, yang ada itu pikiran bawah sadar. Ya. Pikiran bawah sadar ini adanya di otak kita, ya, di otak kita, otak manusia, di bagian yang menyimpan memori dari kita masih kecil sampai kita gede. Bahkan ada yang mau meyakini dari kelahiran terdahulu dan lain sebagainya ya. Padahal kalau menurut saya bukan dari kelahiran terdahulu, tetapi lebih pada penurunan genetika ya. Gen dari orang tua kita menurun ke kita sehingga kita memiliki kemampuan seperti orang tua kita juga. Nah, itu diturunkan jadinya. Jadi seperti itu. Jadi itu juga tersimpan di memori otak kita ya. Gen-gen orang tua kita tuh tersimpan di sini. Sehingga kita seolah merasakan seperti deja vu dan lain sebagainya. Mungkin aja itu bukan kita yang mengalami, tapi orang tua kita atau kakek kita ya, atau siapa gitu. Ya, sehingga itu termemori dengan baik. Itu rahasia deja vu itu seperti itu. Ya, jadi ada secara genetika diturunkan ya, kemudian dia teringat. Ya, dia tersimpan di memori, dia teringat, oh saya pernah kayak gini, dia gini-gini dan lain sebagainya. Ya, itu deja vu nanti. Kapan-kapan kita ngomong deja vu ya. Gitu. Nah, kembali, pikiran bawah sadar yang berupa memori-memori inilah yang akhirnya nantinya akan membentuk seolah-olah ada alam bawah sadar itu. Ya. Pikiran bawah sadar inilah yang membuat seolah-olah alam bawah sadar itu memang benar-benar ada di sekitar kita. Ya. Bagaimana prosesnya? Misalnya nih, dulu kita masih kecil, ditakut-takutin, ada hantu, ada apa dan lain sebagainya. Ya. Sehingga misalnya bentuk pocong tuh kayak begini, atau bentuk leak tuh kayak begini, itu di memori kita terekam, ya, terekam dengan baik, dengan kuat. Ya, apa yang membuat terekam dengan baik, dengan kuat itu adalah rasa takut, rasa waspada. Nanti naluri manusia untuk
untuk bertahan dari hal-hal yang menakutkan dan lain sebagainya. Ya, nah inilah yang akhirnya nantinya ketika kita tanpa sadar masuki satu tempat, misalnya kuburan, kan dibilang kuburan itu angker dan lain sebagainya, kita merinding, ya, merinding. Kemudian apa namanya, eh, sekelebat kita ngeliat, ada pocong gitu, lari dan lain sebagainya. Ya, padahal mungkin itu tidak benar adanya, mungkin hanya sekelebat kain dan lain sebagainya. Ya. Jadi gini, cara membedakannya, ya, cara membedakannya itu benar-benar terjadi di alam gaib atau hanya sekedar produk pikiran kita saja, ya. Jadi secara psikis itu bisa bisa mempengaruhi bagaimana alam bawah sadar itu seolah-olah ada, ya. Nah, ketika kita misalnya lewat di tempat angker, ya, lewat di tempat angker, kemudian kita melihat seolah-olah ada bayangan, seolah-olah ada apa dan lain sebagainya. Cara membuktikannya, lihat, ya, badan kita itu merindingnya seperti apa. Kita ini bermain energi jadinya, ya. Badan kita itu merindingnya seperti, kalau merinding sebentar, terus hilang, terus datang lagi, terus hilang lagi, itu psikis. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ketika kita takut, itu otomatis bulu ini akan merinding. Ya, tetapi ada yang menyabotase pikiran kita, mungkin cuman bayangan aja, ya kan? Tapi tiba-tiba muncul lagi, ya, takut lagi, merinding lagi, ya. Jadi di kepala kita ini terjadi perang, ya, perang bawah sadar kita, ya, pikiran bawah sadar kita antara memori positif dan negatif, dia perang. Nah, nanti tinggal kita lihat aja mana yang menang. Kalau yang menang adalah pikiran negatif, ya kita kabur. Kalau yang menang adalah pikiran positifnya, ya kita mungkin mencari ke sana. Ya. Nah, kalau merindingnya itu lama dan bertahan sangat lama, nggak ada jedanya, ya, nggak ada jeda, hilang datang begitu. Nah, itu bisa jadi itu adalah produk dari alam gaib, ya. Nah, kemudian bagaimana juga proses terjadinya alam bawah sadar ini, ya. Alam bawah sadar ini juga terjadi misalnya kita sedang bermeditasi, ya, kemudian kita sedang melatih intuisi, ya. Kalau yang muncul adalah sesuatu yang sudah pernah kita pikirkan, itu berarti produk pikiran bawah sadar yang sedang mengumpulkan berbagai hal, ya. Saya bilang berbagai hal, bisa bentuk gambar-gambar tertentu, simbol-simbol tertentu, dan energi-energi tertentu. Lalu apakah itu ada gunanya? Ada gunanya, tergantung dari tujuan kalian, ya. Tetapi jika kalian duduk diam, mungkin yang sedang kalian bayangkan adalah maunya, tiba-tiba yang muncul adalah misalnya sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan sama sekali, tidak pernah Anda bayangkan sama sekali. Nah, ini produk alam gaib. Bisa ya, bedakan maksudnya itu, ya. Jadi, produk alam gaib itu kaitannya adalah dengan intuisi, ya. Ketika kita tidak pernah memikirkan hal itu, tiba-tiba muncul, itulah produk intuisi. Kalau yang pertama tadi produk imajinasi. Jadi bedanya imajinasi dan intuisi. Kalau imajinasi itu produk memori bawah sadar kita, ya. Kalau intuisi itu produk dari kekuatan pikiran kita yang tanpa kita sadari, kita mengumpulkan atau memadatkan energi-energi tertentu sehingga membentuk suatu pola. Saya bilang pola yang bisa berupa apa saja, apakah suara, apakah penglihatan, apakah penciuman bau, ya, ataukah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Itu adalah produk intuisi. Produk-produk intuisi biasanya produk-produk yang berkaitan dengan alam gaib, ya. Jadi jelas, ya, bedanya antara alam gaib dengan pikiran bawah atau alam bawah sadar, ya. Alam bawah sadar itu produk pikiran bawah sadar. Kalau alam gaib itu produk intuisi, ya, yang sama sekali sebenarnya tidak ada memorinya. Nah, tapi setelah kita mendapatkan intuisi itu menjadi memori kembali. Nah, bagaimana nanti cara kita mempergunakan hasil dari intuisi itu, ya, bagaimana memori itu tersimpan, ya. Nanti cara mempergunakan juga ada banyak sekali ininya, apa teknik-tekniknya, ya. Jadi itu. Nah, satu lagi saya jelaskan juga, alam gaib itu isinya nggak cuma setan, nggak cuma iblis, nggak cuma dedemit, nggak cuma lembut, ya. Tetapi di sana ada malaikat, ya, itu tempatnya gaib, ya. Ada juga
para dewa itu juga tempatnya gaib ya, roh-roh suci yang diyakini ya, entah itu di keyakinan di Nusantara ini seperti keyakinan eh, yang tua seperti di Sunda Wiwitan ya, kemudian di keyakinan Kapitayan ya, bahkan di Bali sendiri juga sangat banyak ada keyakinan seperti itu mereka menempati roh-roh suci itu menempati di area alam gaib tersebut ya. Jadi itu penjelasan dari saya tentang alam gaib dan alam bawah sadar. Yang satu adalah produk imajinasi, yang satu lagi adalah produk dari intuisi. Oke? Selamat mencoba imajinasi dan intuisi Anda. Selalu berpikir rasional, gunakan logika. Salam super, salam logika. Salam super logika. Aum.